Terus, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kita jeda stop jeda mengekspresi memori lah. Lagi lah. Kita akan lanjut ke diskusi misalnya nih kembali. Oke, tadi kira-kira ada gambaran terkait dengan materi yang tadi kita bahas. Yang pertama, kira-kira bagaimana pengertian daripada kurban? Ya, siapa yang bisa jawab? Pengertian kurban, ya. Silakan. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, bagus. Ini tadi sudah dijawab terkait dengan pengertian daripada kurban, yaitu penyembelihan hewan tertentu. Dengan ingat, garis bawahi hewan tertentu. Bukan semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Tertentu juga dengan syarat tertentu, ada syaratnya. Ada syarat hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum daripada pelaksanaan kurban? Siapa yang bisa jawab? Ya, bagus. Hukumnya ya, hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, jadi ada dua sana ya. Ada dua kesimpulannya dapat digarisbawahi. Yang pertama, hukum kurban itu wajib. Kemudian yang kedua, sunnah muakkad. Kapan wajib? Wajib apabila sudah dinazarkan. Bisa dipahami? Apabila sudah dinazarkan, sudah bernazar. Ya, besok tahun depan saya akan berkurban. Titik dengan titik. Apa kena ya? Mau menggunakan hewan, kambing, sapi, ya, nazarnya. Maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya sunat muakkad. Sunat yang sangat diharuskan, kuat kita muakkad itu, ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga dari tayangan video tadi, ya. Bagaimana syarat, ya, hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban? Syaratnya, ya, ketentuan syaratnya. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan yang ketiga.
Siapa? Ada? Nomor 3. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban. Nah, tadi kan ingat ya pertanyaan Pak Guru. Makanya konsentrasi pertanyaan Pak Guru. Lihat pertanyaannya, amati pertanyaannya. Ya. Nah, ya, siapa yang bisa ya? Hewan yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat tidaklah cukup umur atau tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Ya, terus. Nah, jadi tadi maaf aku ya tadi kurang konsen. Nah, mungkin kurang sarapannya ya. Tidak ada, mungkin belum sarapan tadi sehingga Anda pendengarannya mungkin Anda jeli tadi memahami pertanyaan Pak Guru. Betul ya. Jadi ketentuan hewan kurban itu bisa dari sapi, bisa kambing, bisa kerbau, betul bisa unta. Ya, dengan syaratnya harus hewan tersebut dalam keadaan sehat. Jangan yang sakit-sakit ya, yang sehat, yang gemuk ya. Kemudian ketentuan yang lain, kalau kambing, satu orang. Kalau sapi atau unta, satu sapi atau satu unta untuk 7 orang. Ya. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya kapan? Ya, kapan? Kapan kurban dilaksanakan? Siapa yang bisa jawab? Kapan? Saya Pak Guru. Nah, Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. nah, betul. Ya. Kurban itu dilaksanakan dari tanggal atau setelah turun dari masjid melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai batas waktunya terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Tasyrik, ya, hari Tasyrik. Nah, jadi ya, alhamdulillah kita semua ternyata dari analisa, dari pengamatan anakku semua luar biasa, bisa menjawab, bisa menganalisa, ya, menganalisa dari video atau dari gambar. Selanjutnya, anakku semua, kita diskusi dulu ya. Kita diskusi, ya. Pak Guru akan bagi kelompok. Kita buat menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga membahas ya terkait dengan materi yang ada di video tadi, yaitu tentang kurban. Ya. Setelah anakku semua berdiskusi, ya, setelah berdiskusi, selanjutnya nanti anakku semua saling tanya jawab, ya, terkait dengan materi yang tadi, melontarkan pertanyaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, atau sebaliknya. Bisa saling bertanya, bisa saling menanggapi, ya. Bisa saling bertanya, bisa saling menanggapi antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan boleh juga antar kelompoknya. Kalau berbeda pandangannya, berbeda pendapatnya, saling menyanggah, ya. Saling menyanggah terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kurban. Ya, ya, bagus, diskusinya sudah bagus diskusinya. Dan terakhir, karena materi kita sudah habis semuanya, sudah kita bahas karena waktu juga, ya, insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan materi yang sama, masih belum tuntas, ya. Ya, ada kurban, ada akikahnya. Tapi untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tuntaskan atau cukupkan di sini, Pak Guru ingin menegaskan kembali
terkait dengan materi kita yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa kurban itu adalah penyembelihan hewan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Adapun hukumnya adalah sunat muakkad, ya, sunat muakkad. Kemudian terakhir anakku semua, ya, terakhir tolong tugasnya di rumah. Tugas di rumah menghafalkan, ya, nanti anakku semua cari dalil terkait dengan pelaksanaan kurban. Terdapat di dalam Quran surat apa, ya, nanti itu dihafalkan. Bisa dipahami? Ya, dihafalkan. Insyaallah nanti kita akan satu persatu di depan untuk menghafalkan ayat atau dalil naqli, ya, yang menyangkut masalah kurban, ya, menyangkut masalah kurban. Barangkali demikian pembahasan kita, materi kita, ya, pembelajaran kita pada hari ini. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya, ya, terhitung sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang alim, soleh dan solehah. Amin. Kita tutup dengan doa suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.